Karena tahu dan percaya besok tetap akan ke makanan, terserah papa mamamu kita. Loh, betul tidak? Nah, masalahnya kita sudah lupa kalau dulu pernah begitu, karena kita merasa pintar setelah tua ini tadi. Jawab iya atau tidak? Maka itu kenapa terus berkata, jadilah seperti anak-anak baru kamu bisa masuk surga. Dalam hal kepolosan dan percaya, anak-anak itu luar biasa. Saudara, jadi orang ini tahu kalau pencipta alam semesta itu Papa. Nah, ini bedanya Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan di agama yang lain. Dia itu Papa yang baik untuk kita, tanpa ada syarat apa-apa. Oke? Ini rancangannya. Dia gak pernah buat yang jahat dan celaka untuk kita. Katakan amin. Dia Papa yang luar biasa. Ayat 12. Saya baca dengan Alkitab ini. Maka kamu akan memanggilku. Alkitab saudara bilang apa? Dan kamu akan apa? Berseru kepadaku dan maka ayo baca Alkitab saudara kalau sudah berseru. Nah, nomor 2 masih ayat yang ke-12. Setelah berseru ada apa lagi? Kalau kita berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan aku. Ayat 13, maka kamu kalau kita apa? Mencari Dia, maka kita akan menemukan. Mari kita lihat 3 fase ini. Yang pertama ini fase anak-anak, berseru-seru, berteriak. Saudara, dalam fase ini kita melihat mengapa semua anak balita begitu bangun mereka pasti nangis. Betul, yang punya anak berseru, berteriak, panggil mama, papa kalau mereka bangun. Dan tidak salah. Ada fase yang kedua. Kita nggak boleh hanya berseru, hanya berteriak, enggak. Kalau anak-anak balita terbangun dari tidur mereka nangis, langsung mamanya lari, takut anak itu jatuh. Jadi mamanya yang datang kepada anak. Tapi fase kedua adalah fase mencari. Betul? Apabila kamu mencari aku, terus kita sudah bilang apa? Kamu akan menemukan aku. Setelah anak itu umur 10 tahunan kira-kira, 8 tahun ke atas, kalau mereka terbangun panggil ma, yang punya anak masih tahu. Biasanya mamanya datang atau mamanya yang berteriak. Ayo, gimana yuk? Mamanya berteriak di dapur gitu. Lo betul nggak? Di depan, di kamar mandi. Artinya apa? Kamu cari. Kamu sudah dewasa. Jangan teriak-teriak terus. Saudara, fase-fase ini kita harus lalui. Maaf, jangan tersinggung saya berkata ini. Ada begitu banyak orang yang jadi Kristen sejak Monas belum dibangun. Misalnya ini istilah saja, Monas itu dibangun tahun 62. Oke? Nah, bayangkan Kristen sejak belum ada Monas sampai hari ini, tiap kali berdoa pasti nangis, pasti teriak. Tidak salah, ada waktunya kita menangis yang terharu atau karena apa. Tapi kalau sudah sekian puluh tahun jadi Kristen masih teriak-teriak terus, masih berseru-seru terus, kapan gedenya? Pohon bonsai mahal, Kristen bonsai nggak laku. Maaf jangan tersinggung ya. Sudah tua kecil terus. Karena kita nggak mau belajar untuk menjadi dewasa. Maka itu ada masanya kita akan berusaha mencari Tuhan. Berapa kali Daud bermazmur? Berapa kali kitab Yesaya menulis carilah Tuhan, carilah Tuhan. Saudara, bukan artinya Tuhan hilang. Enggak, dia nggak pernah hilang. Arti kata carilah Tuhan, ikuti kehendaknya. Kita sudah dewasa. Saya masih ingat tahun 70-an, salah satu guru kami, gurunya Paulus Saledeo juga, Pak Yeremia Lim almarhum, dia pernah khotbah yang saya nggak pernah lupa tentang perjalanan orang Israel di padang gurun dipimpin oleh Musa. Mereka tidak dituntun dipimpin oleh Musa, sebab Musa pun nggak tahu Kanaan itu di mana. Yang memimpin Tuhan langsung.
lewat tanda. Kalau siang itu tiang awan, kalau malam jadi api. Nah, itu yang mereka ikuti. Satu kali Yeremia berkhotbah begini. Bayangkan perjalanan mereka. Saudara, dengan semiskin-miskinnya orang, kalau bilang pindah rumah itu susah atau gampang? Semiskin-miskinnya orang susah. Nah, orang Israel ini nggak cuma pindah rumah setahun sekali. Kadang-kadang awan itu berhenti sore, baru pasang tenda lagi, baru atur tempat tidur lagi. Besok sudah gerak-gerak lagi, harus bongkar lagi, jalan lagi. Ada kalanya pagi berhenti, kalau malam jalan harus tetap jalan, nggak boleh berhenti, saudara. Ikut terus. Nah, begini Yeremia mengajar waktu itu, seandainya ada keluarga Israel yang bandel, bilang, aduh capek kalau angkat-angkat terus begini nih. Jalan, kalau mau jalan-jalan dulu, aku tunggu aja di sini. Misalnya ada. Lalu Yeremia berkata, kondisi yang pertama, kekristenan yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhannya. Apa yang dirasa oleh keluarga ini kalau mereka tidak mau ikut jalan? Apa? Rasa pertama apa? Ini dia, sepi sendiri. Maka itu saudara, kalau saudara merasa secara rohani sepi betul, orang kesepian itu aneh. Jangan tersinggung ya saya ngomong ini. Di tengah keramaian, mall yang rame, di jalan yang rame, suasana yang rame, orang sepi itu rasa sepi betul-betul. Padahal nggak budek, sepi, betul nggak? Itu kan orang aneh. Ramai begini bilang sepi. Yang sepi apanya? Hatinya. Kalau saudara tiba-tiba merasa kesepian, berarti kita sedang dari hadirat Bapa kita. Nomor 2, rasa apa? Kalau sudah sepi, nggak ada apa-apa karena yang sudah jalan, tinggal sendiri keluarga itu. Yang kedua, cepat. Apa? Takut, betul. Karena di padang gurun, nggak ada apa-apa. Kita semua tidak pernah tinggal di padang gurun, tapi yang pernah ke Israel tahu, kok dari Mesir menuju ke Israel, tandus. Itu kalau angin datang suara, itu suara bisa menakutkan. Kayak suara binatang apa, kayak apa. Menakutkan sekali. Takut. Nomor 3, rasa apa? Maka itu kalau sudah mulai rasa sepi terus takut, jangan berlama-lama di tempat itu. Kejar Tuhan ada di mana, cari papamu ada di mana. Itu artinya carilah Tuhan, ikuti kehendaknya. Nomor 3 apa? Khawatir, sama takut khawatir. Setelah dia khawatir, betapa bodohnya kalau keluarga itu cuma diem aja, khawatir terus tolak-tolak begitu. Lari, betul nggak? Cari di mana rombongan saudaramu tadi itu. Nomor 4, pasti rasa kepanasan dan kedinginan. Karena padang pasir itu kalau siang ekstrim panas, kalau malam ekstrem dinginnya. Maka itu Papa hadir dengan tiang awan itu sebagai AC kalau siang. Kalau malam jadi heater pakai api. Hebat sekali, nggak perlu bayar listrik, AC dan heaternya itu. Maka itu kalau hidup berjalan bersama Tuhan luar biasa. Nggak punya PLN nggak apa-apa, ya tidur mau apa lagi. Oh nggak amin. Ya tak tidur, lebih enak tidur sore-sore. Oke, nah itu yang terjadi. Yang berikutnya lagi, haus dan lapar. Sebab mana tidak turun kalau nggak ada hadirat Tuhan. Air tidak akan keluar lagi kalau nggak ada hadirat Tuhan di situ. Maka itu waktunya orang Kristen mencari Tuhan. Kejar di mana Papaku sekarang ini. Cari. Jadi nggak boleh berseru-seru lagi. Tolong aku balik. Nggak mungkin balik, kamu yang pergi kok balik enak aja. Mengerti ilustrasi ini saudara? Kita yang cari di mana kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Fase ketiga, setelah mencari, maka Tuhan berkata, kalimat terakhir ayat 13 berbunyi apa saudara? Ya, kamu akan menemukan aku terus. Nah, itu dia. Dari 3 hal ini, ternyata yang ketiga yang pakai syarat. Yang pertama, apabila kamu berseru-seru, berteriak, aku datang. Itu anak-anak. Tapi kalau kita sudah mulai dewasa lagi, nggak usah berseru-seru, cari aku. Tapi yang ketiga, apabila kamu menanyakan aku dengan, nah
ini syaratnya dengan apa? Segenap